Jadi itu adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus yang dapat membuat imun seseorang itu mengalami penurunan. Bahas berarti kan penyakitnya menular ya dok. Menularnya kan cepat berarti ya dok ya. Iya. Jadi apa yang harus kita lakukan nih dok kalau misalnya kita screening, terus ternyata positif, Iya. gitu kita harus datang kemana? Memang juga kita juga jangan memandang rendah para teman-teman kita yang terkena HIV. Selamat pagi sahabat Esnawan, kembali lagi dalam acara kesayangan kita dalam Orkestra, obrolan kesehatan antariksa. Nah teman-teman, hari ini yang seperti sudah kita ketahui adalah hari yang sangat spesial, di mana tepatnya tanggal 1 Desember tahun 2025 ini, kita sedang memperingati Hari HIV sedunia. Tentunya di hari yang spesial ini saya tidak sendiri dan saya hari ini sudah ditemani oleh orang spesial juga, seseorang yang sangat spesial. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam yang saat ini bertugas di RSAU Dr. Esnawan Antariksa tercinta kita. Selamat pagi Dr. Anton. Selamat pagi dokter. Pagi, Dok. Terima perkenalkan kasih. diri, nama saya Dr. Anton. Saya dokter spesialis penyakit dalam di RSAU Esnawan Antariksa. Luar biasa teman-teman, sudah ketemu sama pakarnya yang langsung segar bukan? Jadi teman-teman hari ini karena kita temanya adalah HIV AIDS, tentunya hari ini kita akan langsung tanya-tanya secara langsung kepada Dr. Anton. Mungkin Dr. Anton izin bisa jelaskan secara singkat apa itu HIV, bagaimana penularannya, penyebabnya biar teman-teman tergugah lagi, ingat lagi. Ya. Siap dok. Ya, jadi begini dokter. Selamat pagi untuk sobat Esnawan Antariksa. Jadi apa sih itu HIV? HIV itu adalah suatu human immunodeficiency virus. Jadi itu adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus yang dapat membuat imun seseorang itu mengalami penurunan. Terus yang bagaimana cara penularannya sudah jelas bahwa HIV itu sendiri dia menularnya lewat sekret ke vagina, darah ataupun cairan-cairan yang memang pada seseorang itu terkandung virus HIV itu sendiri, seperti itu. Jadi mau dia jarum suntik, mau dia hubungan seksual, itu semuanya dapat menular seperti itu lewat sana gitu. Baik dokter, ini kan membahas berarti kan penyakitnya menular ya dok. Menularnya kan cepat berarti ya dok ya. Nah dengan adanya penularan yang seperti itu pasti teman-teman di luar sana akan memandang seseorang yang dia HIV gitu. Jadi memiliki stigma negatif sendiri ya dok ya. Iya. Nah sebenarnya kayak kalau misalnya tadi kan sudah dokter sebutkan penularannya seperti dengan hubungan seksual atau dengan yang mukosa cairan-cairan seperti itu dok. Kalau pakai misalnya sendok atau misalnya handuk berbarengan atau misalnya kita ngobrol aja itu sebenarnya bisa nular nggak tuh dok? Enggak sih, kalau gitu kayaknya enggak ya. Maksudnya kalau misalnya memang juga kita juga jangan memandang rendah para teman-teman kita yang terkena HIV seperti itu. Karena dari kita sendiri bahwa lewat pelukan, lewat penularan yang tadi disampaikan sendok dan lain-lain itu sepertinya kayaknya tidak ya. Jadi mereka itu manusia kok sama. Jadi maksudnya dari kita sendiri jangan sampai membuat stigma-stigma yang berbeda terhadap orang-orang seperti itu, karena penularannya tidak lewat yang kayak lewat pelukan, lewat kissing atau lewat jabat tangan, ngobrol-ngobrol secara berhadapan, terus ada droplet kayak itu sepertinya tidak ada ya penularan seperti itu, karena pada dasarnya ya balik lagi bahwa HIV/AIDS itu dia menularnya lewat cairan dari hubungan seksual itu dan hubungan darah di sana seperti itu. Baik, jadi sangat dilarang untuk
hubungan seks bebas ya dok Iya, ya untuk betul, menurunkan betul, betul. angka penularan HIV ya dok ya. Iya, betul. Dokter izin bertanya untuk mengetahui apakah kita itu terkena atau tidak, itu apakah ada screening tesnya sendiri dokter izin? Iya, betul. Jadi gini, pada dasarnya setiap orang itu pasti akan berpotensi terkena HIV atau tidak. Itu tergantung dari pergaulan dan juga pekerjaan kita. Itu udah jelas seperti itu. Cuman Apalagi yang nakes ya dok ya? ya, apalagi pada nakes. Kalau misalnya memang nakes itu sendiri, kalau dari saya pribadi, memang kita tidak tahu dengan kondisi pasiennya seperti apa yang datang, apakah dia punya HIV atau mungkin punya penyakit-penyakit yang lain. Memang sebaiknya setiap 6 bulan sekali di screening, seperti itu, normalinya seperti itu. Jadi kalau dari saya sendiri, bagaimana dengan orang-orang yang non nakes? Nah, sebenarnya balik lagi kepada orang tersebut, apakah karena pada dasarnya pemeriksaan HIV itu kayak kita sampaikan itu sifatnya voluntary ya. Jadi kesediaan orang itu dia mau ngecek atau tidak. Itu yang jadi permasalahan. Kesadaran diri ya dok? Nah, itu dia kesadaran dirinya, dia mau nggak sih ngecek itu di situ seperti itu. Karena pada dasarnya orang itu masih takut kalau misalnya saya ketahuan HIV, tadi disampaikan sama dokter Hana, takutnya nanti tiba-tiba ada orang yang berbicara, dia kena HIV. Nah, itu kan jadi kadang-kadang suka menjadi stigma yang negatif, kan kasihan ya maksud saya di situ. Walaupun dari beberapa yang kita khawatirkan itu orang-orang yang mengalami HIV itu berkeliaran tanpa ada pengecekan lebih lanjut. Itu yang sebenarnya kita khawatirkan. Makanya kenapa kepada teman-teman memang yang ingin berkenan ngecek, bagus kok, maksud saya di situ. Kalau tidak digunakan kan itu untuk kepentingan kita sendiri, seperti itu, bukan untuk kepentingan orang lain. Toh kita juga dapat melindungi diri kita sendiri, seperti itu gitu loh di sana. Jadi memang harus meningkatkan kesadaran kita karena memang masih banyak penderita yang liar yang belum ketahuan ya dok terjamah ya. gitu maksud saya di sana gitu. Betul. Jadi apa yang harus kita lakukan nih dok kalau misalnya kita screening terus ternyata positif gitu, kita harus datang kemana gitu? Nah, dok. jadi menarik nih sebenarnya begini, kalau kita harus yang kita ketahui bahwa pada seseorang apabila memang mendapatkan hasil HIV positif, jangan khawatir. Kenapa? Karena HIV itu bisa tanpa gejala di sana. Jadi yang kita khawatirkan adalah ketika seseorang mempunyai sakit HIV, dia itu tidak sadar bahwa dia HIV. Itu yang kita khawatirkan. Akhirnya apa? HIV akhirnya ketika seseorang lihat tidak sadar dia HIV itu, dia terus melakukan kegiatan seksual yang berbahaya ya, baik itu hubungan yang seksual straight, misalnya laki-laki perempuan laki-laki, atau yang zaman sekarang yang lagi ramai itu masalah LGBT kan itu, aduh itu gimana lagi ya marak ya dok ya? Nah lagi marak di situ loh itunya. Jadi dengan hal-hal seperti itu, kalau dari saya sendiri, kalau memang dia lebih baik dicek HIV-nya. Kalau misalnya dia positif, datanglah ke tempat memang yang mempunyai fasilitas untuk menangani HIV itu sendiri. Kan dari situ kita akan ngecek bagaimana jumlah virusnya, status imunitasnya, itu kita akan cek seperti itu. Nah, kebetulan kalau di Rumah Sakit Esnawan Antariksa, kita sangat concern tuh sama penyakit HIV itu. Makanya kita di sini mempunyai namanya Poly Lovebird. Poly Lovebird itu dia khusus menaungi para teman-teman yang memang terkena penyakit HIV ini. Dan yang paling penting harus tahu apa perbedaan HIV dan AIDS. HIV itu di mana suatu kondisi seseorang dia belum ada gejala. Tetapi ketika AIDS itu dia itu ada gejala, baik itu loss weight, terus kayak mencret-mencret,
mungkin ada lidahnya yang kotor kayak berjamur, itu banyak sekali ciri-cirinya. Makanya kan di HIV itu ada stadium 1 sampai stadium 4 gitu. Nah, itu perbedaannya sudah jelas. Nah, perbedaan terjelas itu adalah ketika di stadium 3. Nah, jangan sampai para teman-teman memang yang merasa dirinya ada pernah melakukan kegiatan seksual di luar pernikahan, entah dia jajan ke tempat A, jajan ke tempat B, yuk silakan periksa aja, maksud saya di sana. Jadi dengan kata lain, kita bisa tahu status HIV-nya seperti apa. Dan yang paling penting adalah ingat, HIV itu ada masa namanya window period. Nah, window period itu adalah suatu waktu di mana seseorang itu HIV-nya masih belum terdeteksi. Kenapa? Karena imunitas kitanya kuat. Seseorang sudah melakukan kegiatan seksual itu, tetapi orang itu pas dicek HIV-nya, kok saya nggak kena HIV tuh? Saya kuat badannya. Ya betul kuat memang pada saat itu. Tetapi bagaimana dengan ketika 6 bulan setelahnya? Kita tidak tahu. Makanya kenapa pada seseorang yang terkena yang mempunyai kegiatan seksual seperti itu dan dia HIV-nya negatif, jangan senang dulu. Harus cek ulang ya. Cek ulang di saat ini, nanti tiap 2 bulan, 3 bulan, sampai mungkin kalau bisa 1 tahun tuh jauh lebih baik. Maksud saya di sana. Dengan catatan hindari kegiatan seksualnya yang berbahaya ya, maksud saya di sana ya. Jadi itu yang harus dicek tuh, itu yang harus di-maintain bahwa jangan sampai beranggapan saya HIV-nya bebas HIV kok di sana. Jadinya bebas dong, saya mau ngapain aja, maksud saya kan di situ. Nah, itu salah. Itu yang kita tidak mau. Makanya yang kita ingin sampaikan kepada rekan-rekan, apabila memang seseorang tersebut ada sakit HIV, jangan segelalah berobat, tetapi apabila seseorang tersebut terkena atau sudah pernah melakukan status dengan seksual yang berbahaya, cek aja HIV-nya. Kalau bisa selama 6 bulan berturut-turut untuk memastikan bahwa HIV itu tidak berkembang pada saat itu di sana gitu. Ya. Jadi tetap harus waspada ya, Dok ya. Ya, betul di sana ya. Terus mau izin tanya, Dok. Ini kan berarti kan infeksi virus ya, Dok. Iya. Ada nggak ya, Dok, vaksin untuk mencegah gitu, Dok? Untuk mencegah HIV gitu. Iya. Kayak COVID kan ada vaksinnya, Dok. Kalau betul. Jadi begini, HIV itu vaksinnya cukup sulit. Jadi ternyata secara kita bilang HIV itu merupakan virus yang dapat mengisi DNA kita. Jadi yang jadi titik permasalahan itu sangat sulit ditemukan karena mungkin berbeda dengan COVID kan dia nggak menyerang gen atau DNA ya, bedanya di situ ya. Nah, kalau HIV itu bisa mengubah itu, makanya kenapa menjadi hal yang penting bahwa kita tuh lebih baik mencegahnya itu bukan dengan vaksin, karena vaksin pada HIV itu nggak ada. Mungkin suatu saat mungkin ya akan ditemukan ya, mungkin 10 tahun lagi atau berapa tahun lagi. Mungkin Dokter Hana tertarik mengembangkan vaksin HIV? Kerjasama dengan dokter kali ya, Dok. Oke, saya tunggu ya di sana. Kemudian berarti untuk pencegahannya sebaiknya selain dengan tidak berhubungan seksual berganti-ganti pasangan ya, Dok ya. Untuk penggunaan alat kontrasepsi itu apakah membantu, Dok? Nah, ini menarik. Jadi begini, kita tahu bahwa memang HIV itu dicegah dengan ABCD. Abstinence, be faithful, condoms and drugs. Nah, jadi titik permasalahannya abstinence itu kan kita harus setia sama pasangan. Nih di sana. Jadi mau tidak mau ya terima pasangannya itu apa adanya, maksud saya di sana seperti itu. Itu yang paling penting di sana. Kedua, be faithful, jujur sama dirinya dan sama diri sendiri.
Jangan sampai cari-cari kesempatan, karena memang kalau kita bicara masalah HIV itu selama nafsu duniawi masih ada ya mau nggak mau HIV itu akan merajalela, maksudnya di situ ya. Nah seperti itu. Yang ketiga mungkin menggunakan alat kontrasepsi seperti kondom dan lain-lain. Yang jadi titik permasalahan tuh begini, kondom itu memang sampai saat ini kalau dibilang bermanfaat sih mungkin bisa jadi bisa ya, tetapi menurut saya pribadi, disclaimer loh ya, disclaimer, menurut Dr. Anton SPPD dari saya itu kurang bermanfaat. Kenapa dok? Karena begini, jadi intinya mungkin kita harus mengetahui dulu kayak ukuran virus dan si alat kontrasepsinya itu berapa sih. Nah di sana apakah itu benar-benar aman atau tidak, kan itu juga harus jadi pertanyaan di sana. Mungkin kita bisa bicara pada penelitian bahwa penggunaan kondom itu atau kontrasepsi itu kan hanya 90% atau 95%. Anggap deh 99%. 1%-nya masih bisa dong. Ada kemungkinannya dok ya. Itu dia saya bilang possibility itu masih ada. Jadi apakah itu aman? Balik lagi dong kepada sobat-sobat Esnawan. Nah makanya dari saya sendiri hal-hal seperti itu yang harus dipahami, bahwa penggunaan kondom itu hanya mengurangi transmissionnya saja. Tetapi apakah itu orang itu dapat terkena? Makanya dari penelitian kan hanya 99%, 1%-nya still ada, maksud saya di sana. Dan yang terakhir, menggunakan drugs mau tidak mau ya hindari orang yang zaman sekarang tuh kayaknya penasun sudah tidak zaman lagi ya. Kayak misalnya penggunaan narkoba suntik tuh kayaknya zaman sekarang kayaknya enggak deh. Lebih ya maksud saya di situ. situ. Ya, ya pil kayak gitu kayaknya sudah enggak on lah ceritanya kalau sekarang itu ya di sana. Mungkin sekarang itu lagi on malah LGBT. Nah itu dok. Ya kan banyak orang yang LGBT di sini, banyak LGBT yang terselubung. Nah kan di situ yang sebenarnya kita tidak sadari ya di sana seperti itu. Mungkin kalau saya berbicara masalah LGBT itu cukup mengkhawatirkan ya di sana seperti itu. Kepada sobat-sobat Esnawan mungkin yang yang mempunyai keluarga laki-laki. Zaman sekarang laki-laki sama laki-laki kalau di kamar hati-hati. Kalau dulu aman ya dok? Kalau dulu mah aman. Jangan sekarang bahaya di sana. Bilangnya main PS, taunya main yang lain. Kan bahaya itu ya seperti itu. Nah, jadi harus diperhatikan seperti itu, hal-hal kayak begitu. Dan banyak juga sekarang tontonan-tontonan yang tidak senonoh ya dok? Ya, yang menyelubungkan secara tersirat mendukung adanya LGBT. Itu juga harus yang menjadi perhatian untuk mencegah hal itu terjadi. Kenapa? Karena begini, ini berdasarkan pengalaman pribadi saya ketika saya berdinas di Bali. Itu cukup mengkhawatirkan. Kenapa? Karena begini, itu saya pernah menemukan suatu kasus di mana anak SMA itu sudah mengidap HIV/AIDS di sana. Jadi yang titik permasalahannya dia baru berobat ke sayanya pada saat umur 19 tahun. Tandanya kan dia sudah lama tuh. Ternyata ya itu semuanya itu ujung-ujungnya karena uang. Jadi mereka itu dibayangi sama uang dan lain-lain, itu yang kita khawatirkan. Jadi kepada sobat-sobat Esnawan yang punya keluarga, jaga keluarga itu penting, betul dari kuatkan iman ya dok. Iya betul, makanya mungkin kalau kita bicara sebagai tentara, kalau pertahanan paling utama tuh kan di negara, di keluarga, ya di sana ya. Jadi kalau keluarganya hancur, pertahanan juga bisa hancur. Maksud saya di situ. Jadi tapi bukan berarti orang yang keluarganya tidak baik kayak gitu-gitu belum tentu. Ada beberapa orang kok yang keluarganya baik, keluarganya kurang baik, tapi ternyata dia jadi orangnya sangat berhasil. Itu ada kok yang seperti itu. Makanya stigma seperti itu pada dasarnya boleh kita katakan ada, tetapi sebenarnya balik lagi kepada personalitinya seseorang itu ya, maksudnya di sana ya. Kalau orang itu memang mau baik pasti akan jadi baik kok.
seperti itu. Saya percaya di sana ya seperti itu. Lingkungan itu berperan penting berarti Betul. ya dok. Lingkungan berperan penting, tetapi yang lebih penting bagaimana kita menjaga kepribadian kita sendiri. Seperti itu di sana. Betul. Ya, Betul. Jadi harus milih-milih ya dok ya, milih-milih apa yang harus ditonton, apa yang harus dibaca untuk pengetahuannya ya dok ya. Iya itu. Ada yang buruk, katakan tidak. Berani katakan tidak. Biarpun kita dijauhi nggak peduli. Yang penting kita selamat. Gitu aja. Setuju dok. Ya, benar kan? Setuju dok. Kemudian kami mau tanya juga dok, untuk pencegahan tadi kan kita sudah mengulas mengenai yang kondom ya dok ya. Ada nggak dok obat yang bisa diminum untuk mencegah gitu dok? Ya, jadi begini, kalau kita bicara masalah obat untuk mencegah sampai sekarang itu sebenarnya kalau dikatakan ada mungkin pada beberapa obat ya seperti itu. Contoh misalnya pada nakes yang terkena jarum suntik yang memang pada saat itu orang ini status HIV-nya tidak diketahui. Penggunaan obat antiviral itu boleh kok seperti itu sampai terbukti bahwa si yang terkena jarum suntik tersebut viral load-nya dia tidak terdeteksi dan HIV-nya negatif. Seperti itu aja di sana. Berarti kira-kira berapa lama ya itu dok kita bisa minum obat pencegahannya itu dok? Kalau dari kita sendiri sih sebenarnya ada orang yang 1 bulan, ada yang sampai 2 bulan, ada yang 3 bulan, tergantung berapa lama dia kita bilangnya berapa lama dia memeriksakan HIV-nya itu sendiri. Seperti itu di sana. Tetapi yang paling penting sebelum kita minum obat itu kita harus cari tahu dulu bagaimana status daripada si pasien tersebut di sana. Jadi mungkin ini kita berbicara kenyataan bahwa jangankan dokter Hana, ya jangankan teman-teman sobat Esnawan atau nakes-nakes sobat dari Esnawan yang pernah, saya juga pernah kok terkena jarum suntik, bukan jarum malah saya pernah melakukan suatu kegiatan namanya bone marrow puncture, di mana jarum itu besar banget, itu saya seperti itu, saya tidak sengaja pada saat itu menyentuh daripada jarum itu. Saya kan takut ya. Pada saat itu saya takut. Wah, saya bingung sekali pada saat itu. Saya bilang mikir, aduh, apa yang terjadi pada diri saya kalau misalnya saya terkena HIV AIDS seperti itu ya. Tetapi ternyata balik lagi semua itu kita harus cekkan bahwa bagaimana status daripada pasien tersebut. Apakah dia HIV atau dia hepatitis atau yang lain-lain penyakit menular viralnya dia ada atau tidak. Kalau tidak ada, tenang, sudah, jangan berpikir berlebihan. Baik. Cekkan selama 6 bulan berturut-turut hasilnya dia negatif atau positif. Ya alhamdulillah sampai saat ini saya juga negatif terus, jadinya saya tidak khawatir maksud saya di situ seperti itu. Alhamdulillah ya, ya dok. Baik, jadi ada obat pencegahannya juga ya dok. Bisa didapatkan di mana dok kalau kayak gitu dok? Nah kalau obat itu sendiri memang hanya didapatkan pada rumah sakit atau vaskes-vaskes yang memang menaungi HIV AIDS. Di Lovebird ada berarti ya? Ada, di Lovebird ada. Jadi mungkin kalau dari kita sendiri pada sobat-sobat Esnawan mungkin ada temennya yang atau kerabatnya yang memang ada tendensi terjadi seperti itu atau mungkin bahkan dia sudah terkena tetapi malu untuk kesini, maksudnya untuk malu kepada Vaskes, boleh kok datang ke Poli Lovebird, nanti bisa ketemu sama rekan-rekan di sana. Kita sudah cukup berpengalaman untuk mengalami menangani daripada si HIV ini. Lumayan kita kasusnya di sini seperti itu. Tapi alhamdulillah dari kita sendiri selama kita tangani di Poli Lovebird, dari kita sendiri memang punya kegiatan sendiri di Poli Lovebird itu. Jadi kita tuh harus memastikan kepada teman-teman memang yang mempunyai HIV AIDS itu dia keadaannya sangat baik. Jadi dari sisi ginjalnya, dari sisi hatinya, dari fungsi dari darah dan lain-lain semua pasti kita akan kelola dengan baik. Jadi alhamdulillah sampai sekarang dari teman-teman memang yang ke Poli Lovebird mereka cukup satisfy ya maksudnya puas di sana. Ya, dok? Cukup puas jadinya. Intinya dari kita sendiri kita punya program di mana seseorang itu
yang teman-teman yang HIV AIDS ini dia dalam keadaan sehat walafiat seterusnya seperti itu. Dan sudah banyak yang tidak terdeteksi loh ya. Wow, Di sana. keren banget ya dok ya. Itu di sana. Bangga ya dok, kita Ya. bisa menjadi salah satu vaskes yang bisa membuat masyarakat yang sudah mengidap HIV AIDS satisfied dengan pelayanan kita ya dok ya. Ya, alhamdulillah terima kasih juga atas kepercayaan daripada rekan-rekan atau sobat-sobat Esnawan yang sudah menggunakan Polylabert di sana. Luar biasa dok. Nah dok, ini kan bahas lagi mengenai pencegahan dok, karena kan kita topiknya nanti menuju 2030 Indonesia bebas HIV AIDS ya dok ya. Nah ini saya mau tanya lagi dok sedikit, bagaimana untuk ibu-ibu hamil dokter izin. Jadi misalnya ibunya tersebut sedang hamil, kemudian ternyata menderita HIV AIDS, apakah bisa menularkan ke anaknya? Ya, betul. Tuh dok, bagaimana tuh dok? Jadi, karena kan jadi khawatir juga ya dok ya? Iya benar. Jadi begini, kalau misalnya kita bicara masalah ibu hamil, bagaimanapun juga yang kita khawatirkan adalah saat delivery, yaitu saat melahirkan. Saat melahirkan itu kita bilang darah-darah itulah yang dapat menjadi sumber penularan. Nah seperti itu. Jadi pada yang rekan-rekan yang hamil, yang HIV AIDS, jadi jangan khawatir selama dia viral load-nya negatif, nggak apa-apa kok di situ melahirkan secara normal juga di sana. Yang penting kita harus tahu dulu status viral load-nya dia undetected seperti itu di sana gitu. Baik. Minum obat ARV juga berarti Ya dok? tetap aja sih kalau seperti itu, mau tidak mau kan kita harus tetap maintain ya, maksudnya di sana ya biar si viral load-nya juga tetap undetected seperti itu. Baik, dok. Nah untuk pengobatannya dok, pengobatan HIV sendiri itu sifatnya, HIV bisa sembuh kok tanpa obat atau harus seumur hidup dok obatnya? Ya jadi begini, memang kita harus mengerti bahwa seseorang itu yang apabila sudah terkena penyakit HIV AIDS mau tidak mau dia memang disarankan makan obat seumur hidup. Kenapa? Karena balik lagi kepada viral itu dia akan muncul ketika imunitas turun. Nah, dan pada HIV spesialnya adalah dia bisa dapat lagi terdeteksi kalau misalnya kita gaya hidupnya tidak baik. Itu dia di sana yang makanya yang kita khawatirkan itu ketika seseorang sudah undetected, gaya hidupnya tidak baik, dia pasti akan terdeteksi lagi seperti itu. Walaupun memang dengan penggunaan obat-obatan anti HIV itu dia memang membuat kondisinya ya memang mau tidak mau minum seumur hidup lah ya maksud saya di sana seperti itu. Karena ya untuk kepentingan dia sendiri maksud saya di situ ya, kepentingan dia dan orang banyak sebenarnya dok ya. Ya benar dengan dia dan orang banyak ya seperti itu di sana. Siap dok. Nah dok, menurut dokter sendiri bagaimana di Indonesia sendiri ya dok, di Indonesia untuk pengobatannya, pencegahannya, kemudian pelayanan untuk HIV sendiri itu sudah baik apa belum dok? Ya. Jadi kalau dari kalau saya lihat sendiri sih sebenarnya di setiap kota besar, di kota madya dan kabupaten ya, maksudnya mereka itu sudah tersedia kok obat-obat anti HIV di sana seperti itu. Mungkin pelayanannya saja yang tidak merata kali ya, maksud saya di sana. Memang bagaimanapun juga HIV itu memang harus disarankan sih under supervisi penyakit dalam ya maksud saya di sana seperti itu. Karena memang kita sudah terbiasa menangani hal-hal yang seperti itu. Kasus-kasus baik yang ringan dari yang tidak ada gejala sampai yang berat sampai kematian karena itu juga, dan kasusnya yang yang sangat jarang itu kasus-kasusnya saya sudah banyak sekali menemukan hal-hal seperti itu. Tetapi ya memang kalau dari kita pribadi kalau kita bicara masalah secara global Indonesianya kayaknya kalau untuk kita sampaikan sih kayaknya masih kurang ya maksud saya di situ ya. Tapi sih mudah-mudahan insya Allah dari kita sendiri kalau untuk di RSA Wesnawan kita melalui Polylabert
mudah-mudahan sih dapat memberikan yang terbaik untuk teman-teman dan rekan-rekan Esnawan. Ya, Nisa. Luar biasa. Soalnya saya maaf ya dok banyak tanya karena saya baca-baca ternyata masih ada 1,6 juta kasus baru ya dok ya, tahun betul. 2024 kemarin ya dok. Betul, sedangkan betul. Kita goalsnya kan mau lebih rendah lagi ya dok betul. Ya. Jadi memang harus rutin minum obatnya, terus jangan merasa malu ya dok ya, karena dengan kita, maksudnya dengan teman-teman yang terkena penyakit HIV tidak merasa malu dan sadar diri, itu malah membantu teman-teman yang lain untuk hidupnya lebih sehat lagi dan menurunkan viral load ya dok ya, penyebaran virus ya dok ya. Iya. Nah berarti ada hubungannya nggak ya dok dengan misalnya kadang kan karena dia harus minumnya seumur hidup jenuh ya dok? Iya. Jenuh kan dok, itu gimana dok caranya biar nggak jenuh? Karena mungkin nggak dok kalau misalnya nanti jenuh jadi nggak rajin minum obat, jadi ada kemungkinan resistensi obat, nanti akan memperburuk keadaannya. Itu gimana ya dok supaya nggak jenuh, jadi nggak resisten dan semangatnya tetap bangkit? Iya. Apakah ada komunitasnya gitu dok? Iya benar. Jadi kita kebetulan kalau kita balik lagi kita bicara di RSAO Esnawan, kita itu punya pengawas minum obat dan kita juga kerjasama dengan beberapa LSM. Nah jadi dari sana itu kita alhamdulillah kita punya komunitas sendiri yang dimana memang kita tuh suka ingetin mereka jangan lupa ya kontrol bulan ini, jangan lupa ya bulan ini kita cek ginjal, jangan lupa bulan ini kita cek fungsi hati, seperti itu. Nah hal-hal seperti itulah yang membuat mereka akan terus memaintain, oh ya enak ya kalau misalnya kita tuh diperhatikan seperti itu. Jadi memang mau tidak mau kalau kita bicara memang adherence atau kepatuhan itu sangat utamakan ya di sana ya, karena memang ya kejenuhan itu pasti ada di sana, tetapi ya apa yang mereka lakukan memang mau tidak mau ya harus membuat itu menjadi seumur hidup. Tetapi jangan khawatir seperti itu. Kenapa? Karena kalau di Rumah Sakit Esnawan kita punya program-program tertentu yang memang ada saatnya setiap pasien tuh pasti akan dicek fungsi ginjalnya, kadang-kadang fungsi hatinya, atau mungkin kita lakukan krok lidah, ronsen dan lain-lain semuanya untuk memastikan bahwa teman-teman yang terkena HIV di sini dia tidak akan jatuh ke stadium yang berat. Nah, seperti itu. Itu tujuan kita di sana. Mantap, luar biasa, sesuai moto rumah sakit kita, Dok. Melayani dengan ikhlas tanpa batas ya, Dok. Wih, benar. Melayani ikhlas tanpa batas. Betul. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Dokter Anton atas insight-nya, atas waktunya dan ilmunya yang sudah diberikan kepada teman-teman Esnawan semua. Semoga bermanfaat. Matur nuwun sangat. Jadi teman-teman udah jangan ada rasa takut atau malu lagi untuk menangani hal-hal seperti HIV ini, karena kita sudah punya salah satu solusi nih di sini, teman-teman yang mungkin saya mau screening, saya mau mengetahui kondisi tubuh saya prima atau tidak, apakah saya terjangkit atau tidak, atau misalnya saya ternyata terjangkit HIV, kita punya sarana yang cukup memuaskan di sini, bisa datang ke Poly Lovebird. Jadi salam sehat selalu untuk Sobat Esnawan, selamat Hari AIDS sedunia, dan salam sehat. Terus datang ke Esnawan untuk kontrol kesehatan karena kami melayani dengan ikhlas tanpa batas.